YouTube itu bukan Hollywood ya teman-teman. Jadi kita tidak harus membuat film panjang dengan efek-efek yang wonderful ataupun yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam YouTuber. Ketemu lagi di Doni Tambas Channel. Banyak banget orang yang tanya dan bikin statement sepihak ya bahwa saya nge-YouTube itu karena saya punya peralatan lengkap dan uang yang banyak ya. Jadi seolah-olah mendiskreditkan bahwa semua YouTuber itu harus mempunyai peralatan yang wah. Ya sebetulnya nggak salah juga sih, karena memang YouTube itu sekarang bukan lagi dibikin sebagai ajang hura-hura, tapi sekarang banyak juga orang yang menjadikan YouTube itu sebagai tempat untuk eksploitasi bisnis mereka ya. Jadi mereka memang mengembangkan bisnis mereka di YouTube itu, dan saat kita sudah berbicara mengenai core bisnis ya, kita harus siap in charge modal di situ. Ya walaupun nggak semua YouTuber seperti itu, ada juga yang memang iseng-iseng hura-hura, tapi setelah tahu mendapatkan penghasilan baru mulai serius dan ya lain-lain lah. Nah di sini saya sedikit berbagi mengenai gears ataupun tools yang memang saya pakai untuk membuat konten ya teman-teman ya. Jadi biar tidak ada dusta lah di antara kita. Tapi jangan lupa sebelumnya di like dulu, di subscribe, dan komen juga kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan. Serta share juga video ini ke sosial media masing-masing biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini ya. Oke, yang pertama kita bicara kamera dulu. Karena di sini saya nggak punya SLR, saya menggunakan ini handphone Xiaomi Note 4. Saya beli handphone ini tahun 2017 di Yogyakarta dan kondisinya sudah seperti ini, layarnya sudah retak dan sedikit error. Tapi alhamdulillah ini masih bisa dipakai untuk bikin konten dan sampai sekarang masih saya pakai. Ya walaupun saya udah punya handphone lain juga tetap handphone ini masih saya pakai ya teman-teman. Khususnya untuk momen-momen yang memang membutuhkan multi shot ya saya tetap pakai beberapa handphone ya. Salah satunya adalah handphone ini. Kemudian yang kedua adalah flash disk ya teman-teman, karena Note 4 ini ROM-nya kurang besar. Akhirnya kalau misalnya saya jalan-jalan ke beberapa tempat dan kira-kira membutuhkan space yang besar, akhirnya mau nggak mau saya harus sedikit pindah ke flash disk ya. Makanya saya selalu bawa flash disk ini VGA 16 GB. Ini saya beli sekitar 80 ribuan. Teman-teman silahkan cari aja di online shop ataupun di toko-toko langganan teman-teman ya. Kemudian gear atau tools yang saya pakai adalah OTG. Nah OTG ini gunanya untuk mentransfer video dari handphone ke flash disk saya ataupun dari handphone ke yang lain biar mudah dibaca ya teman-teman. OTG ini harganya murah dari 15.000 sampai 40.000. Ada kok di toko-toko online ataupun silahkan juga teman-teman cari di toko langganan teman-teman, pasti ada ya. Kemudian tripod. Nah, tripod ini saya pakai biasanya untuk sesi-sesi tertentu seperti interview, terus wawancara dengan tokoh, ataupun saat saya mengambil footage yang memang sifatnya stay, ini saya bawa dan saya pakai. Sisanya saya selalu handshake atau menggunakan tangan langsung ya teman-teman ya. Untuk harga tripod bervariasi, tapi tripod ini saya beli cuman 42.000 di salah satu online shop. Dan yang terakhir gears ataupun tools yang saya pergunakan ini laptop ya. Tepatnya sih ini notebook sih, bukan laptop. Saya beli second juga, ini nggak mahal. Saya beli 800.000 dulunya. Saya beli ini Aspir One 725 kalau nggak salah. RAM-nya 2 GB dan harddisknya 320. Ya sampai sekarang masih bisa bertahan lah, minimal untuk render video 5-10 menit. Laptop ini masih kuat sebetulnya, asal kita nggak terlalu banyak memasukkan transisi ataupun efek-efek aja ke dalam videonya ya teman-teman ya.
Nah, untuk softwarenya yang saya pakai, yang pertama yang saya instalkan di handphone itu adalah Open Camera, teman-teman ya. Jadi Open Camera ini gunanya untuk menaikkan resolusi kamera kita. Terus juga fitur-fitur dari Open Camera ini banyak banget, beda banget dengan kamera bawaannya. Kita bisa betul-betul mengoptimalkan settingan dari kamera kita, baik itu brightness-nya, kontrasnya, terus ISO-nya, yang lain-lain ini kita bisa setting di sini ya. Nah, untuk software yang saya instalkan di laptop, yang pertama untuk editing videonya di sini saya pakai Wondershare Filmora 9, teman-teman. Editing videonya cukup simpel dan cukup ringan ya, jadi nggak terlalu membebankan laptop juga. Adapun kalau teman-teman punya laptop yang speknya lebih bagus ya silakan mempergunakan software editing lain seperti Adobe Premiere dan Adobe After Effects ya, itu akan jauh lebih powerful tentunya ya. Dan untuk editing audionya saya di sini make Audacity. Jadi kadang-kadang saya suka ambil take audio sendiri dan itu sering ada noise karena saya di sini belum punya micro D. Akhirnya saya mempergunakan software editing yang namanya Audacity. Ini lumayan membantu saya untuk memperhalus noise ya teman-teman ya. Jadi minimal dengan mic murah yang Rp8.000 saya bisa mendapatkan hasil yang lumayan ya. Yang penting intinya konten saya itu bisa terbuat dan inti dari konten ini bisa tersampaikan ke teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian vlog dari saya. Demikian juga tools dan peralatan yang saya pergunakan dalam membuat suatu konten. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang memang baru mulai, jangan minder, jangan takut karena YouTube itu bukan Hollywood ya teman-teman. Jadi kita tidak harus membuat film panjang dengan efek-efek yang wonderful ataupun yang hebat. Kita cukup membuat film-film pendek. Yang penting dalam film tersebut atau dalam video tersebut itu ada informasi dan edukasi yang tersampaikan. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan share juga video ini ke sosial media masing-masing. Tetap semangat, tetap berkarya. Jangan lupa stay no to drugs atau jauhi narkoba. Dan jangan pernah cuci baju dua wastafel. Akhir kata, saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.